suara si wanita itu nggak mau berhenti. Dia terus berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi dicek tetap tidak ditemukan siapa-siapa gitu. Iya, dia tetap nggak nemuin siapa-siapa di luar itu. Nah, lalu dia coba periksa di tangga. Di sana dia melihat sekelebat punggung seorang wanita. Hello guys, welcome back to Mino Success Channel. Di video kali ini kita mau cerita tentang horor banget sih ini. Jadi ceritanya dua anak kos yang ngekos baru di daerah Jakarta ya. Menara Saidah. Apa yang akan terjadi? Tonton sampai habis. Hello guys, welcome back to Mino Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Aku Dani, seorang karyawan. 2 bulan yang lalu adikku Yogi sempat hilang. Aku yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kamar kos yang aku sewa. Aku dan adikku menemukan lokasi indekos itu di internet dengan harga murah hanya 1 juta per bulan. Tapi fasilitasnya lengkap, ada AC dan kamar mandi di dalam. Jarang sekali di Jakarta kosan semurah itu. Jadi ada seorang karyawan, dia itu bernama Dani. Nah, si Dani punya adik, gitu ya? Nah, iya, yang bernama Yogi. Yogi adiknya. Si adiknya itu 2 bulan yang lalu dia sempat hilang. Ya Allah, di kosan. Ya, nggak tahu hilangnya bukan di kosan. Si Dani itu yakin kehilangan adiknya itu ada kaitannya dengan kamar kos-kosan yang dia sewa ya, belum yang dia sewa. Jadi kehilangan si Yogi itu pasti ada kaitannya dengan kosan yang dia sewa gitu. Iya. Ya. Nah, si Dani itu akan lokasi indekos itu dari internet. Dari internet dengan harga murah 1 juta. 1 juta per bulan udah dapat apa itu? Dapat AC, kamar mandi di dalam. Ya Allah. Di pokoknya jadi maksudnya kan itu jarang banget gitu ya di Jakarta ada kos semurah itu gitu. Cuma 1 juta per bulannya. Udah gitu. Ya, saat itu aku tidak curiga sedikit pun dan kami sepakat menyewanya. Kamarnya berada di lantai 2, tepat di seberang Menara Saidah, teman-teman. Ada 6 kamar kos tapi semuanya itu tidak berpenghuni. Sumpah ini yang bikin serem sih, parah. Aku dan adikku mengisi kamar nomor 1 dengan tujuan agar ketangga. Jadi gini loh, si Dani sama si Yogi itu memang gak ada pikiran apa-apa gitu sama kos itu. Jadi kayak baik-baik aja gitu, gak ada curiga sedikit pun gitu ya. Dan lebih seremnya lagi guys, itu di sana tuh ada 6 kamar loh. 6 kamar kos. 6 kamar kos. Dan mereka cuma sendiri yang ngisi. Itu tepatnya di lantai 2, teman-teman. Kebayangkan guys kalau kalian ngekos di lantai 2 dan itu ruangannya ada 6 kamar tapi kamu cuma sendiri gitu loh di situ. Itu serem banget loh. Kita itu memilih nomor 1 karena memang alasannya biar deket tangga gitu. Kamarnya itu berseberangan dengan Menara Saidah, teman-teman. Itu tuh bekas kantor gitu loh menaranya. Next. Isi kamar kos terbilang lengkap. Ada kasur, bantal, selimut, lemari, meja kerja, dan kompor. Dindingnya dicat warna putih dan masih bagus, seperti baru dicat beberapa bulan lalu. Kamar mandinya bersih dan harum. Nah, ya. jadi kesimpulannya itu kamar kosnya itu emang pasti terbilang lengkap. Di situ ada kasur, bantal, meja kerja, lemari, nah pokoknya lengkap. Dan maksudnya catnya juga gitu warna putih dan masih bagus. Jadi itu yang bikin mereka itu nggak curiga kalau misalkan si kamar kos itu serem gitu ya. Iya, gua juga nggak akan curiga. Dan apalagi kamar mandinya itu bersih dan harum. Jadi maksudnya kalau misalkan kamar kos yang berhantu gitu ya atau gimana gitu pasti kotor gitu kan. Ya kayak kebilangnya kayak kotor gitu ya, terus pokoknya serem. Ini mah kayak gak serem sedikit pun gitu tuh. Makanya dia nggak curiga sama sekali kalau misalkan si kos-kosan itu apa namanya menyeramkan. Iya. Atau gini aja deh teh, kita ngekos sama mereka aja.
bareng si Yogi dan Dani. Kan ada 6 tuh, kita ngisi satu kamar gitu. Serem bego. Tapi gue takut hilang guys. Oke, next. Nah, walau tidak berpenghuni, kamar kos ini sepertinya terawat dengan baik guys. Malam pertama tinggal di kamar kos aku dan Yogi merasa nyaman. Malam itu kami main game online sampai tertidur. Wah, bener-bener gak ada curiga sedikit pun gitu. Mereka itu santai aja gitu. Pas malam pertama itu mereka main game online sampai malam ya, Yogi dan Dani itu. Dan setelah itu nggak tahu kejadiannya bakal seperti apa. Next. Kejanggalan mulai terjadi saat ku dengar suara sayup-sayup seorang wanita minta tolong membuatku terbangun. Dengan terhuyung-huyung ku raih gagang pintu. Tapi anehnya saat ku periksa di luar tidak ada siapa-siapa. Sesaat sebelum kembali ke tempat tidur, suara wanita itu terdengar lagi, terkesan seperti berteriak membuat Yogi bangun. Aha, kebayang. Ya kebayang kan teman-teman. Jadi pertamanya emang awal pertama dia merasa nyaman. Nah tapi selanjutnya kejanggalan baru terjadi saat dia ngedenger suara seorang wanita. Suara wanita ya, minta tolong. Jadi membuat dia itu terbangun gitu. Dan katanya suaranya teriak-teriak gitu ya. Ya, suara si ceweknya itu berteriak, jadi membuat si Yogi ada sampai terbangun. Dan pas dilihat dia mau buka pintu meriksa nggak ada siapa-siapa gitu loh. Akhirnya mereka kembali lagi ke tempat tidur. Terus nih ya, si Yogi itu kan nanya siapa itu kak. Jadi kayak mereka tuh percakapan gitu loh. Contoh deh, gue sebagai Yogi adenya dan Arin Dani gitu ya. Misalnya ada yang teriak-teriak di pintu dan Yogi nanya dong ke kakaknya siapa itu kak gitu. Gue nggak tahu. Oh nggak, ekspresinya si Yogi itu sambil ngantuk. Siapa itu kak? Gue nggak tahu. Tadi gue udah cek tapi nggak ada orang. Nah terus kak Yogi dengan santainya menjawab, duh jangan-jangan setan kak gitu. Yogi itu sambil megang lengan sambil ketakutan, jangan setan kak gitu loh. Suara wanita itu tidak mau berhenti. Ia terus berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi saat aku cek tetap tidak ketemukan siapapun. Aku coba periksa tangga. Di sana aku melihat sekelebat punggung seorang wanita Di tangga. Dia berlari keluar komplek kosan sambil tertawa terbahak-bahak. Dugaanku mungkin dia sedang bikin konten video prank. Karena si wanita itu nggak mau berhenti. Dia terus berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi dicek tetap tidak ditemukan siapa-siapa gitu. Iya, dia tetap nggak nemuin siapa-siapa di luar itu. Nah, lalu dia coba periksa di tangga. Di sana dia melihat sekelebat punggung seorang wanita. Ia berlari keluar komplek kosan sambil tertawa terbahak-bahak. Nah, si Dani pikir dia itu cuman orang yang sedang bikin konten video prank. Iya, gimana sih mau ngeprank orang gitu ya. Tapi ini hanya dugaan mereka, nggak tahu selanjutnya kayak gimana. Sebenarnya ada atau enggak ya. Next. Kemudian terjadilah percakapan tuh antara Yogi dan Dani. Kata Dani itu, brengsek. Kayaknya kita dikerjain Yog. Iya kayak gitu kata si Dani. Nah Yogi pun menjawab, ya Tuhan ini jam 2 malam loh gitu, ada aja orang yang iseng. Kata dia, udah kak tidur lagi aja, besok gue harus kuliah gitu. Dan setelah itu aku mengunci pintu dan mematikan lampu mencoba tidur kembali. Beberapa saat kemudian menguar aroma aneh di kamarku seperti aroma daun pandan. Oh my god, kebayang dong malam-malam tiba-tiba ada aroma daun pandan gitulah. Entah itu kan nggak mungkin ya kalau tetangga kos kan katanya emang yang mungkin ada yang masak gitu. Iya takutnya masak jelly gitu rasa pandan. Nggak ngerti pokoknya karena cuman dia yang tinggal di situ. Lalu aku bangkit mencari sumber bau itu tanpa membangunkan Yogi. Aromanya berasal dari luar. Lalu dengan penuh rasa penasaran, ku ikuti sumber aroma itu mengarah ke beranda kamar nomor 6. OMG. Nomor 6 ya. Nah, di sanalah kutemukan tumpukan daun pandan.
Aneh, siapa malam-malam begini yang menaruh daun pandan di sini? Saat hendak kurai daun itu tiba-tiba seseorang memanggilku. Gila ya, jadi pas si Dani nyari tahu ternyata aroma daun pandan itu ada di kosan nomor 6. Nah, setelah dibuka kosan nomor 6 itu ternyata di situ banyak tumpukan daun pandan. Habis itu, nah setelah itu si Dani kan mau ngambil daun pandan itu. Tiba-tiba ada yang manggil si Dani. Padahal itu kamar kosong ya. Iya. Next, siapa sebenarnya yang manggil si Dani maksudnya. Kakak, oh my god, itu suara Yogi. Dia berdiri di halaman kosan sambil mendongak ke arahku. Ternyata yang manggil itu adiknya, guys. Kita udah deg-degan dong, dikira cewek yang punggungnya bolong. Enggak, yang tadi ya. Nah terus kata Dani, loh kok lo bangun yuk, ngapain lo di bawah? Kata si kakaknya, kata si Dani. Sebenarnya itu Yogi atau bukan yang di bawah kosan. Next. Lapar kan nyari nasi goreng. Kemudian si Yogi menjawab, lapar kak, kita nyari nasi goreng yuk. Itu Yogi. Nah itu si Yogi ya yang ngomong. Nah udah gitu si Dani kakaknya ngejawab, masih ada yang dagang malam-malam gini? Si Yogi lagi jawab, banyak. Ya elah, banyak lah kak, ini Jakarta, ayo sini turun gitu loh. Itu Yogi bukan gitu kan. Oke sebentar, kakak ambil uang dulu. Next. Akhirnya kakaknya ngambil uang atau enggak guys, dan kira-kira itu Yogi atau bukan. Setelah itu aku bergegas masuk ke kamar, tapi betapa terkejutnya saat kutemukan Yogi masih tidur. Oh my god. Ternyata Yogi masih tidur. Aduh. Berarti kesimpulannya itu bukan Yogi. Dengan pulas di atas kasur, buru-buru ku kunci pintu dan mematikan lampu. Kakaknya cepet-cepet dong matiin lampu dan tidur lagi gitu karena kaget itu bukan adiknya. Nafasnya si Yogi itu terengah-engah, teringat juga mulai bercucuran di dahiku. Maksudnya apa tuh? Oh keringatnya, kok teringat. Sialnya sosok yang menyerupai Yogi tetap memanggilku mengajak makan. Serem. Next. Ih takut Arin. Kak, ayo cepet turun. Suara itu lirih namun terdengar ganjil. Kak, suaranya semakin mendekat. Ya Allah, padahal udah tahu kita. Iya, dan ternyata itu bukan Yogi yang manggil. Kemudian aku mendengar langkah kaki menaiki tangga. Semakin lama semakin mendekat. Serem. Suaranya seolah menusuk-nusuk telingaku. Ku coba menutup kedua telinga serapat-rapatnya dengan telapak tangan sambil memejamkan mata. Tapi perlahan suara itu hilang. Alhamdulillah hilang. Terus ya habis itu nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Kita insya Allah bikin di video selanjutnya ya. Tapi kira-kira nih, menurut kamu tuh yang menyerupai Yogi bakal masuk kosan atau enggak? Ya enggak deh, nggak berani. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita tunggu cerita dari Kumparan. Cuman kayaknya sih nggak bakal masuk ke kosan, tapi ngegedor-gedor kali ya. Serem. Makan kak. Tapi ini sebenarnya cewek apa cowok? Tadi kan yang pertama cewek ya. Yang mana? Yang hantu yang teriak-teriak minta tolong. Oh iya, yang pertama kan yang teriak itu cewek. Ya. Setelah itu yang pas dia ngambil pandan, ada Dani manggil-manggil, ada Yogi, yang pura-pura jadi Yogi. Berarti ada dua kemungkinan hantu yang jahil sama mereka. Next, kita tunggu lagi dari Kumparan ya. Penasaran banget sih kita juga. Thank you for watching guys. Semoga ini menghibur atau menakut-nakuti. Enggak sih, niatnya enggak nakut-nakutin, cuma ini kita sharing cerita aja. Thank you ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe.